Hai teman-teman Liputanam, saya Gracia Ben. Kabar duka datang dari seorang selebgram sekaligus juga binaragawan asal Bali, Justin Vicky, yang ditemukan meninggal dunia usai mengangkat barbel dan ketimpaan barbel kurang lebih seberat 210 kg. Ini cukup berat sekali ya. Nah, yang menjadi pertanyaan sebetulnya apa yang terjadi di sana dan kenapa ini bisa terjadi? Padahal Justin Vicky ini sudah sering menggunakan alat-alat barbel seperti itu ya, yang pastinya sudah familiar dengan alat-alat semacam ini. Saya akan membahasnya langsung bersama dengan praktisi kesehatan, Ade Rai sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV Digital. Selamat sore Mas Ade Rai, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Menurut Mas Ade, ini apa yang terjadi di sana? Apakah ini kesalahan ataukah, maksud saya apakah ini kecelakaan ataukah ada faktor kelalaian di sini, Mas Ade? Betul, betul. Jadi pertama-tama kita turut prihatin ya dengan kejadian ini. Semoga tentunya keluarga Vicky yang ditinggalkan, semoga diberikan keikhlasan ya, ketabahan, kekuatan. Jadi Amin. memang sekali lagi ini adalah sebuah kecelakaan yang bagaimanapun juga sebenarnya kadang-kadang menyenangkan, kadang-kadang bagi kita untuk berkomentar, untuk bilang harusnya begini, harusnya begitu ya. Tapi memang kalau kita berbicara kecelakaan selalu pasti ada nuansa yang namanya mungkin ada sesuatu yang di luar daripada kuasa atau out of control gitu. Tapi kalau seandainya kita mau mengambil hikmah daripada apa yang terjadi, sebenarnya banyak ya. Antara lain adalah nomor satu, kita tidak boleh lompat ke dalam satu konklusi untuk bilang bahwa tuh latihan berat itu berbahaya, atau misalnya latihan fitness itu berbahaya, atau bahkan bilang misalnya oh squats itu berbahaya. Sebenarnya semua juga kalau seandainya kecelakaan itu bisa terjadi di mana saja ya, dalam kita berkendara, naik motor, naik mobil gitu ya, naik pesawat atau apa bisa terjadi. Nah jadi nomor satu kalau menurut saya memang kecelakaan ini sebenarnya di aktivitas khususnya case squat sebenarnya yang paling banyak adalah yang pasti mungkin ketarik uratnya gitu atau cedera gitu, terutama pinggang, atau bahkan misalnya mungkin terjadi ada yang namanya paling fatal tuh biasanya patah tulang gitu ya. Tapi secara umum sebenarnya kalau besi itu jatuhnya ke belakang pasti permasalahan ini tidak ada gitu aja sebenarnya. Tapi besinya jatuhnya ke depan sehingga jadi otomatis si leher itu yang akhirnya harus menopang berat, apalagi berat yang begitu besar yang dilakukan oleh Vicky ya di sini ya. Jadi sekali lagi nomor satu, hal ini bisa diatasi. Nomor satu adalah dengan kalau seandainya kita melakukan squat di tempatnya. Dalam hal ini ada namanya rack squat gitu ya, squat rack. Nah kalau squat rack itu biasanya di kanan kiri di bawah itu kita punya ada penopang besi yang membantu sehingga pada saat kalau kita nggak mampu maka besi itu yang akan menahan, itu satu. Yang kedua, peran daripada training partner gitu atau yang menjaga kita itu juga sebenarnya itulah fungsinya dia untuk juga membantu bersinergis bersama kita yang mengangkat. Jadi kalau seandainya tenaga kita 80%, mungkin bantuannya 20%. Tenaga kita turun menjadi 70%, bantuannya 30%. Jadi selalu sinergis menjaga. Dan kalau seandainya sampai benar nggak kuat, berarti kita yang harus ambil alih untuk mengamankan si besi itu. Secara umum kalau besi itu dilempar ke belakang, tentu potensi untuk terjadinya cedera sampai kena ke leher itu sebenarnya tidak akan terjadi gitu. Makanya kenapa kecelakaan ini juga jadi viral sekali dan juga kadang-kadang juga dibahas oleh media dari luar negeri juga ya, karena beranggapan bahwa mungkin hampir jarang terjadi ada kematian di squats itu, hampir nggak ada gitu ya. Nah ini jadi sesuatu yang unik. Nah jadi sekali lagi nomor satu itu memang letak besi pada saat kita melakukan aktivitas squat itu, kalau kita punya yang namanya pundak, otot pundak itu namanya trapezius itu. Biasanya kalau secara umum kita latihan itu besi itu kita taruh di bawah pundak, bukan di atas pundak. Jadi bukan di atas trapeziusnya tapi di bawah harusnya gitu ya. Tapi ini ditaruhnya agak terus di atas tepat di belakang leher. Nah, mungkin itu juga yang akhirnya jadi tendensi untuk akhirnya membuangnya ke depan itu jadi hadir di sana karena mungkin pegangannya terlalu tinggi. Yang sebenarnya itu memberikan tekanan kepada trapezius sebenarnya udah terlalu besar, apalagi dengan beban yang begitu besar gitu ya. Nah, kedua, dalam menjaga training partner dalam menjaga itu sebenarnya harusnya megangnya itu di pinggang dengan kanan dan kiri tangan kita itu bertemu gitu seperti memeluk gitu, memeluk perutnya gitu ya. Tapi yang ditekan itu adalah dengan
memeluk itu yang ditekan itu sebenarnya pinggangnya gitu. Jadi yang menjadi kontrol gerakan itu sebenarnya kan core-nya gerakannya, jadi pinggang. Jadi makanya tahannya harusnya di pinggang dengan eh, tangan kanan dan kirinya itu memegang perutnya itu langsung atau memegang dadanya gitu ya. Karena kalau saya bilang dada, takutnya biasanya ini kan juga berlaku bagi wanita, makanya nggak memungkinkan untuk yang megang dadanya misalnya kalau pria atau apa gitu ya. Tapi lebih kepada fokus ke pinggang, bukan ke barnya gitu. Nah, tapi kali ini tampaknya spotnya itu tidak ke pinggang, tapi lebih ke barnya ya. Nah, tapi itu juga sebenarnya kalau ke bar, kalau bebannya tidak terlalu berat memungkinkan. Tapi kalau bebannya sangat berat, tentu kita harus memeluknya dari belakang itu sangat penting gitu ya. Karena kalau seandainya kita nggak kuat, maka peran daripada training partner akan membantu di sana. Oke, Dan berarti kalau iya, dan yang terakhir lebih kepada mungkin kalau yang saya sering apa ya, mungkin sering ajarkan kepada teman-teman adalah selalu ada yang namanya komunikasi yang baik antara kita dan training partner kita, terutama dalam hal membuat satu simulasi. Karena bebannya kan berat. Nah, ketika bebannya berat, pasti nanti akan terjadi kita bisa gagal untuk menghit rekor kita kan. Ini kan ceritanya kan ini kan mau targetnya kan kalau istilahnya disebut dengan namanya repetisi maksimal gitu ya, kita mau mengangkat gitu ya. Nah, pada saat itu kita harus membuat satu simulasi sama training partner kita untuk bilang, nanti kalau seandainya, jadi dalam tanda kutip janjian lah gitu ya, nanti kalau seandainya saya beneran nggak kuat, nanti tolong tarik aja ke belakang gitu. Atau kalau seandainya nanti nggak kuat, nanti kamu peluk aja saya, bantuin langsung semuanya 100% untuk mengembalikan lagi, atau apapun juga gitu, siasat yang akan dia pakai. Nah itu jadi sesuatu yang penting, begin with an end in mind dengan skenario terburuk. Kalau seandainya nggak kuat, saya mesti apa? Karena kalau seandainya kita nggak berbicara hal ini, maka kadang kita akan tendensi cenderung untuk bereaksi. Nanti kadang-kadang kalau reaksinya salah, nah nanti akhirnya jadi cedera atau bahkan bisa berdampak sampai prematur kematian seperti ini. Nah, sekali lagi saya tidak bisa bilang apa-apa karena kembali lagi namanya sebuah kecelakaan pasti selalu logikanya nggak masuk gitu. Harusnya nggak terjadi gitu ya selalu. Tapi sekali lagi mungkin yang bisa dijadikan sebagai pembelajaran di sini adalah bahwa nomor satu adalah supporting tools seperti misalnya squat rack, lalu ada safety lock dari bar di kanan kiri itu menjadi sesuatu yang penting. Training partner kalau bisa komunikasi dulu lebih awal sehingga bisa tahu apa yang mau dilakukan. Dan sekali lagi, karena ini kebetulan kan case-nya, latar belakangnya kebetulan almarhum kan sebenarnya binaraga ya. Jadi ini yang betul. saya sering katakan. Binaraga itu sekali lagi latihan beban itu adalah metode. Substansinya adalah justru badan yang sehat dan penampilan yang baik itu gitu. Nah, jadi mengangkat beban berat itu boleh-boleh saja, tapi kalau di binaraga dalam hal pendekatan yang namanya muscle building atau pembentukan otot, itu sebenarnya kita selalu menggunakan yang namanya range repetisi di antara 6 sampai 12. Itu yang disebut namanya hipertrofi. Jadi muscle building atau muscle growth, pertumbuhan otot akan terjadi di repetisi tersebut. Nah, di repetisi tersebut artinya kalau 12 kali aja gampang berarti bebannya boleh ditambah. Kalau 6 kali aja susah, berarti bebannya harus dikurangi atau nggak boleh ditambah lagi. Nah, di sini sebenarnya ada satu nuansa yang mendidik kita di sana adalah bahwa oh, artinya apa tuh kalau kita minimal harus 6 kali ngangkat? Artinya, kalau kurang dari 6 kali kita nggak kuat mengangkat, kita udah tahu berarti itu artinya bebannya terlalu berat. Dan itu tidak ada manfaatnya bagi seorang binaragawan. Nah, berbeda dengan kalau seandainya kita seorang atlet angkat besi atau atlet angkat berat yang memang indikator atau marker daripada keberhasilan kita kan tergantung daripada angkatannya gitu. Nah, jadi Oke. makanya kenapa di sini ada nuansa yang namanya terminologinya kalau kita bilang itu ego lifting gitu ya, yang sering kadang-kadang banyak dilakukan oleh orang. Bukannya saya bilang dalam case ini terjadi ego lifting, saya nggak tahu ya, karena itu yang merasakan kan adalah Vicky-nya sendiri gitu ya. Tapi secara umum kalau mau menjadikan ini sebagai sebuah pembelajaran, menyenangkan kalau kita tidak memiliki yang namanya mentalitas ego lifting tadi, yaitu adalah bahwa kalau seandainya saya tidak mampu mengangkat minimal 4 kali deh, nggak usah 6 kali, 4 kali aja saya udah pasti nggak kuat. Akhirnya kuatnya hanya cuma sekali atau 2 kali, saya rasa bukan ide baik gitu. Apalagi kayak squat,
kembali lagi squat bukan satu-satunya jenis latihan yang harus kita lakukan. Jadi kalau ada orang bilang, oh jadi binaraga itu harus squat ya, dan squat itu harus berat ya untuk bisa saya berhasil menjadi atlet binaraga yang baik dan benar, jawabannya tentu tidak. Karena varian latihan bisa menggunakan apa? Bisa menggunakan alat-alat lain. Bisa gak saya pakai dumbbell? Bisa. Bisa gak saya pakai Smith machine? Bisa. Bisa gak saya pakai selectorized machine? Bisa. Bisa gak pakai alat-alat yang lain, plate loaded? Bisa. Jadi banyak sekali, nggak harus free weight squats gitu. Nah, tapi kembali lagi seperti saya katakan tadi, kita bukan powerlifter juga, powerlifter pun juga karena itu memang ranahnya, bidangnya mereka, makanya juga belum ada kejadian powerlifter bisa bisa ketiban besi atau bahkan sampai sampai prematur kematian ya gitu ya. Jadi saya rasa ini memang sebuah kecelakaan yang memang sekali lagi memang kita semua prihatin, dan kita semua kalau juga tidak boleh punya mentalitas fault finding atau misalnya mencari kesalahan gitu ya. Oh yang salah adalah ini, wah ini training partnernya lalai, wah si Vicky-nya ini apa. Terjadinya pasti multifaktoral. Apakah pada saat hari itu dia lagi lelah, lagi capek. Pada saat hari itu mungkin dia tidak lagi fokus. Pada hari itu ternyata mungkin lagi stres. Pada hari itu ternyata makannya kurang atau istirahatnya kurang. Mungkin ternyata ada medikasi atau faktor apa yang lainnya gitu. Atau mungkin kurang makan tapi nanti pakai sesuatu sehingga jadi semangat latihan apapun juga lah ya. Jadi teman-teman sekalian memang banyak sekali faktor yang menyebabkan hal tersebut. Tapi kalau seandainya sekali lagi boleh mengambil hikmah dari sini, yaitu adalah bahwa sesungguhnya kita tidak boleh terperangkap dalam sebuah metode. Latihan itu adalah sebuah tools, sebuah alat, sebuah metode yang kita pakai. Tapi substansinya kan harus sehat. Iya, Substansinya kan mau punya badan betul, bagus gitu. betul, Jadi betul. jangan terperangkap di latihan yang mau berat-berat gitu ya. Tapi lupa nanti terakhirnya yang ada malah sakit. Makanya prinsip daripada latihan beban sesungguhnya adalah maksimalkan manfaat, minimalkan resiko. Itu adalah latihan beban yang cerdas. Oke, baik. Mas Ade, tadi saya sudah dapat sebetulnya poinnya. Berarti ini harus ada komunikasi yang jelas juga antara kita yang menggunakan alat beban berat seperti itu dan juga ke trainer. Terus tadi juga harus dilengkapi dengan konsumsi makanan-makanan sebelum melakukan aksi tersebut ya. Kurang lebih ada beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum kita lifting begitu ya, Mas Ade, agar Betul, menghindari betul. hal-hal cedera. Nah, saya ingin tanyakan lagi Mas Adi, apakah ada aturan ataupun prosedur-prosedur tertentu yang harus kita lakukan? Contohnya seberapa berat beban yang bisa kita angkat setiap individu agar meminimalkan cedera. Misalkan saya ini berat badannya 51 kilogram, berapa berat yang harus saya angkat? Kurang lebih seperti itu Mas Adi. Iya, sebenarnya kalau aturan itu tidak ada, kenapa? Karena kan setiap orang punya kekuatannya masing-masing. Tapi yang memakai prinsip yang tadi baru saya jelaskan sebelumnya, yang gampang aja, bagaimana menentukan beban? Sebenarnya gampang, yaitu adalah kalau saya ngangkat 6 kali aja nggak bisa, berarti itu bebannya terlalu berat. Oke. Kalau saya ngangkat 12 kali sampai 15 kali aja gampang, berarti bebannya terlalu ringan, boleh ditambah. Jadi sesederhana itu sebenarnya. Nah, berapa bebannya? Ya sesuai dengan masing-masing orang kan gitu ya. Setiap orang pasti punya kekuatan yang berbeda dengan beban yang berbeda juga gitu. Jadi ketentuan 200 kilo itu nggak boleh, ya nggak juga. Ada orang yang menganggap 200 kilo itu ringan ya, nggak kenapa-napa gitu. Tapi bagi sebagian orang, ada yang mengangkat cuma 50 kilo aja dianggap udah berat. Bagi sebagian orang dianggap, oh masih ringan gitu, 50 gitu ya. Jadi ringan atau berat itu tergantung daripada kemampuan masing-masing orang. Nah, jadi memang sekali lagi teman-teman sekalian, kadang-kadang kita harus punya ketahudian gitu juga ya, dalam arti bahwa kalau seandainya saya lagi lelah, saya lagi capek, saya nggak mau memaksakan diri. Karena kembali lagi, apa gunanya saya paksakan harus beban-beban berat, nanti kalau end up-nya saya harus cedera. Apalagi kalau sampai terjadi ibaratnya hal yang tragis seperti ini gitu ya. Jadi kita nggak mau kehilangan akan arti dan makna dalam alasan kenapa saya berlatih, kenapa saya berolahraga, kenapa saya mengatur pola makan, karena saya mau sehat gitu, karena saya mau punya badannya nanti yang bagus gitu ya, lalu saya punya prestasi dan sebagainya gitu ya. Jadi harusnya kesehatan itu selalu sinergis dengan berotot, sinergis dengan kekuatan gitu, bukan sebaliknya mau kuat tapi
harus mengorbankan sehat gitu ya. Oke, Mas Ade, pertanyaan terakhir dari kami, Mas Ade, apa Hmm. sebetulnya tips-tips angkat beban yang sehat dan aman bagi masyarakat, contohnya bagi pemula ataupun orang-orang yang sudah terbiasa dengan mengangkat beban, yang pada akhirnya untuk meminimalkan risiko cedera agar tidak terulang lagi hal-hal semacam ini. Betul. Nomor satu adalah kita menguasai yang namanya eksekusi gerakan, yaitu adalah form atau bentuk gerakan adalah kuncinya. Jadi proper form is the key, adalah bentuk gerakan yang baik adalah kuncinya. Jadi kita paham bukan berapa besar beban yang kita angkat, bukan berapa kali repetisi yang kita lakukan, tapi berapa besar stres yang diterima oleh otot yang kita targetkan. Nah, itu yang namanya bodybuilding yang sesungguhnya. Yang kedua, yaitu adalah tentu segala sesuatunya secara gradual bertahap, jadi progresif baru naik bebannya. Nah, jadi bertahap pelan-pelan nanti kita bisa tahu. Jadi dari misalnya dari 100 ke 120 ke 140 kita tahu. Jadi kita nggak langsung dari 100 ke 200 gitu kan. Kita nggak bisa men-take care juga. Di sini kita bisa lihat tadi baru ngangkat ternyata baru repetisi ke berapa ya Mbak tadi ya, baru ke satu ya atau kedua ya udah langsung turun jatuh ke bawah, itu kan artinya Terlalu eh berat. Ya. seharusnya ya terlalu berat sekali, artinya tidak tidak memungkinkan sebenarnya seperti itu. Terlepas daripada juga tips selanjutnya yang tadi saya katakan, ketika kita punya supporting system seperti misalnya ada squat rack yang bantu jaga kita, ada training partner kita yang memang fasih untuk bisa jagain kita ya, bisa terhindar daripada ketiban beban misalnya, atau kita membuat satu janjian gitu ya untuk simulasi bilang bahwa nanti kalau pokoknya bro kalau sampai bebannya terlalu berat banget, tarik aja beban saya ke belakang ya gitu, karena dia di depan pasti nggak kenapa-napa, paling besinya cuma bunyi aja keras gitu ya, paling di gym kaget gitu ya. Tapi kalau seandainya bebannya kita tetap yang harus menanggung sendiri, nah ketika bebannya apalagi dibuangnya ke depan gitu ya, dan leher kita tidak punya kekuatan untuk menahan, jangankan beban seberat itu gitu ya. Jadi nggak pakai beban aja kadang-kadang leher kita dipukul dari belakang itu aja, itu kan udah bebannya udah besar sekali gitu. Jadi sekali lagi kita turut prihatin dan berduka cita dengan kejadian ini, diberikan kekuatan buat keluarganya. Di sisi lain, buat anak-anak fitness, teman-teman, jangan salah paham, lompat ke dalam satu konklusi seolah-olah, oh berarti latihan nggak boleh berat, oh berarti latihan nggak boleh squat, atau berarti latihan nggak boleh terlalu keras gitu ya. Sebenarnya tidak juga, tapi kembali lagi, teman-teman, yuk kita jadikan ini sebagai sebuah pengalaman, pembelajaran bagi kita yang tidak mengalaminya. Kita jadikan sebagai Betul. catatan. Next time pakai squat rack. Next time simulasi dengan training partner. Next time bebannya tidak boleh, tidak memungkinkan bagi kita untuk mengangkat cuma bisa kuat sekali aja gitu. Kita harus ngangkat minimal paling enggak 4 kali gitu ya kekuatannya. Dan yang terakhir, saya rasa apa namanya, kita tahu diri, jaga kondisi badan kita. Kalau lelah, capek, ya kita jangan paksakan hari itu gitu ya. Mungkin kira-kira Kalau itu Mas Mbak. Ade, terakhirnya Mas Ade sendiri pernah mengalami hal serupa Hmm. nggak? Misalnya ketimpaan barbel seberat itu, terus penanganan pertamanya seperti apa nih Mas Ade? Iya, kalau rata-rata hampir saya yakin hampir semua ya teman-teman kita ya. Kalau seandainya pernah nggak cedera pada saat squats gitu, jawabannya pasti pernah semua. Kalau ditanya cederanya di mana? Cederanya di lutut, cederanya di paha, cederanya di pinggang. Pasti rata-rata itu semua gitu. Tapi kalau sampai ketiban itu hampir bisa dikatakan jarang gitu ya, karena kan kita bisa tahu bahwa hampir semua dari kita kan latihan kan udah sering berkali-kali setiap minggu, alatnya ya itu saja gitu. Jadi kesialan lah yang terjadi kalau sampai kita itu. Makanya kenapa memang salah satunya ketika yang tadi kami katakan ya, begitu kita ego lifting memang akhirnya jadi melebihi daripada kemampuan kita gitu ya. Jadi Penanganannya bagaimana? kalau penanganannya biasanya kadang-kadang yang paling mudah itu adalah ya tentunya satu adalah rest, istirahat. Yang kedua adalah kasih kompres dingin ya, lalu Hmm. elevasi, diberikan waktu buat pulih kembali gitu. Nah, salah satunya ya memang biasanya kompres es batu itu salah satu menurut saya yang paling 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 bagus gitu ya kalau kita cedera gitu, karena terjadi yang namanya inflamasi peradangan. Nah, diberikan terapi dingin itu yang paling paling baik ya. Kayak
misalnya di cold bath boleh, atau misalnya diberikan kompres es batu gitu. Dan juga pada saat waktu istirahat, make sure bagian-bagian daripada otot kita yang cedera itu kalau bisa pada saat tidur itu posisinya letaknya itu kalau bisa dia di lebih tinggi sedikit dibandingkan dengan jantung kita atau dada kita ya, biasanya seperti itu. Oke, Mas Ade, saya sudah dapat penjelasannya, info dari Mas Ade jelas sekali. Kami ucapkan sekali lagi terima kasih Mas Ade sudah bersedia Ya, kami Mbak wawancara Gracia, terima kasih. ini. Ya, Semoga ini bisa menjadi wawasan juga buat teman-teman di luar sana, baik itu pemula ataupun yang sudah terbiasa untuk mengangkat barbel, beban berat yang mungkin bukan lagi puluhan, bahkan ratusan kilogram.